Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tanbihul Muqtarin karya Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Mari kita lihat di dalam Al-Babul Awal min Akhlaqis Salafis Shalih. Bab yang pertama dari akhlaknya ulama salafus salih radhiyallahu anhum. Salah satu akhlaknya ulama salafus salih, mereka mulazamatul kitab was sunnah. Jadi di antara akhlak-akhlak ulama salafus salih radhiyallahu anhum yaitu mulazamatul kitab was sunnah, menetapi Al-Quran was sunnati dan sunnah. Jadi mereka selalu bersandaran kepada Al-Quran dan Sunnah. Kaluzumi dhilli lisyahis, seperti menetapnya bayangan lisyahis kepada satu sosok. Jadi kepada satu sosok, satu benda. Artinya setiap sosok pasti memiliki bayangan, sehingga tidak bisa terpisahkan. Sama halnya seperti ulama salafus salih yang tidak bisa terpisahkan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yatasaddaru ahaduhum, dan tidak akan muncul, tidak akan timbul, artinya tidak akan muncul ahaduhum, siapa salah satu mereka ulama ussalih, lil irsyadi, untuk membimbing manusia. Mereka tidak akan membimbing, tidak akan muncul untuk membimbing orang lain, untuk memberikan petunjuk kepada orang lain, illa ba'da tabakhurihi, kecuali setelah mendalamnya mereka. Tabakhur itu melaut, artinya mendalamnya mereka, artinya mereka itu betul-betul mumpuni atau berkompeten fi ulumi syariatil mutahharah, di dalam memahami beberapa ilmu syariat al-mutahharati, yang tersucikan. Jadi beliau tidak akan membimbing orang, tidak akan memberikan petunjuk kepada orang, kecuali mereka sendiri sudah tabakhur, sudah betul-betul mumpuni, betul-betul menguasai ilmu yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ulama-ulama salaf. Jadi akhlak-akhlaknya ulama salaf, kalau belum tabakhur fil ilmi, mereka tidak mau muncul untuk membimbing, memberi petunjuk kepada orang lain. Kalau kita loncat, hal ini sebagaimana yang telah dikatakan oleh Sayyidut Ta'ifah Al-Imam Abul Qasim Al-Junaid. Wa qad kana, dan sungguh telah ada. Nah ini Sayyidut Ta'ifah. Siapa Sayyidut Ta'ifah? Jadi Sayyid itu tuan. Jadi Ta'ifah itu artinya yang dimaksud pemimpin ahlut tasawuf, karena memang beliau itu Sayyidut Ta'ifah. Jadi tuannya atau pimpinannya ahlut tasawuf, yaitu Al-Imam Abul Qasim Al-Junaid radhiyallahu anhu, di mana beliau yaqul, berkata, kitabuna hadza, adapun kitab kami ini, yang dimaksud kitab ini yakni Al-Quran. Jadi yang dimaksud ucapan Abul Qasim Al-Junaid, kitabuna, adapun kitab kami, yaitu yakni Al-Quran. Yang dimaksud adalah Al-Quran.
Beliau berkata bahwa kitab kami yaitu Al-Quran Sayyidul Kutub, ialah Sayyidul Kutub. Jadi Al-Quran itu betul-betul merupakan Sayyid, jadi tuan. Jadi tuannya beberapa kitab. Wa ajma'uha, dan juga sekaligus merupakan paling lengkap. Artinya paling lengkap ya ajma, paling kumpul ya. Ajma'u itu kan kumpul, wa ajma'u paling terlengkap. Jadi paling lengkapnya beberapa kitab. Jadi seluruh kitab, mulai dari kitab Taurat, Zabur sampai Injil, itu kalah semuanya. Jadi Al-Quran itu ajma, lebih lengkap ketimbang kitab sebelum Al-Quran. Wa syari'atuna, dan adapun syariat kami, ya tentu syariat Islam, syariat yang berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis. Audahus syara'i, yaitu paling jelasnya beberapa syariat. Jadi paling jelas, paling gamblang, atau bisa dikatakan paling adzaqquh, paling detail. Audahus syara'i wa adzaqquha, dan paling detailnya. Jadi kalau ada orang masih mengajarkan ajaran di luar Al-Quran dan Sunnah, atau ajaran di luar Islam, ya tentunya perlu belajar kembali. Karena syariat Islam itu audahus syara'i wa adaqquha. Nah ini. Wa tariqatuna, dan adapun tariqah kami. Yang dimaksud tariqah, katanya Al-Imam Abul Qasim Al-Junaid, yakni tariqah ahli tasawuf, tariqahnya orang-orang yang berada di dalam ilmu tasawuf. Jadi tariqah ahli tasawuf. Apa kata beliau? Musayyadatun bil kitabi was sunnah. Musayyadatun ialah diikat atau diperkuat. Apa thariqah? Bil kitabi was sunnah, dengan dalil Al-Quran dan dalil sunnah. Jadi setiap thariqah akan menjadi mu'tabarah pada saat thariqah itu berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Faman lam yaqra'il Qur'ana, maka barang siapa yang tidak membaca man Al-Qur'ana kepada Al-Qur'an, wa yahfadis sunnah, dan dia tidak menghafalkan sunnah, walam yafhim ma'aniha, dan dia juga tidak paham kepada ma'anihima, kepada makna Al-Quran dan sunnah, la yasihu, maka tidak sah al-iktida'u, apa ikut bihi kepada man. Jadi kata beliau Al-Imam Abul Qasim Al-Junaid, orang yang tidak paham Al-Quran, orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, tidak menghafal sunnah, hadis tidak hafal, bahkan tidak paham kepada isi Al-Quran, tidak paham kepada makna Al-Quran dan sunnah, maka tidak sah al-iktida'u bihi, mengikuti kepada man. Lo orang tidak paham Al-Quran, bicara Al-Quran. Tidak paham tafsir Al-Quran, menafsiri Al-Quran sembarangan. Tidak hafal hadis, bahkan tidak paham kepada makna Al-Quran, makna hadis, maka tidak usah diikuti, tidak perlu diikuti. Sebagaimana
belakangan ini kalau ada seseorang yang menafsiri Al-Quran, memahami Al-Quran tidak sesuai dengan tafsirnya, maka tidak wajib mengikutinya. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul, dan Al-Imam Abul Qasim Al-Junaid radhiyallahu anhu juga berkata, ma nazala minas sama'i ilmun, tidaklah turun dari langit ilmun apa ilmu. Jadi ilmu itu tidak gratis turun dengan sendirinya kepada seseorang. Ilmu itu perlu belajar, perlu mutola'ah, perlu kajian sehingga dia bisa mendapatkan ilmu. Perlu tirakat, perlu waktu-waktu khusus untuk mendapatkan ilmu. Wa ja'alal haqqu ta'ala, dan telah menjadikan siapa Allah yang maha benar, ta'ala yang maha luhur, li ghairi nabiyyin, kepada selainnya nabi, li ghairi nabiyyin, kepada selainnya nabi, ilaihi, kepada ilmu, sabilan, kepada jalan. Jadi wa ja'alal haqq, jadi wawunya wa atab berarti wa ma ja'alal haqq. Allah pun juga tidak menjadikan kepada selain Nabi ilaihi kepada ilmu, sabilan, kepada jalan. Jadi kata beliau Al-Imam Abul Qasim Al-Junaid, jadi ilmu itu tidak turun gratis dari langit. Dan Allah tidak menjadikan kepada selain Nabi ilaihi, kepada ilmu, sabilan, kepada jalan. Artinya tidak ada jalan kepada selain Nabi. Artinya ilmu itu pasti dibawa oleh para Nabi. Illa wa ja'ala li fihi haddan wa nasiban, kecuali dan telah menjadikan li kepadaku. Siapa Allah li kepadaku? Aku siapa? Aku Al-Imam Abul Qasim Al-Junaid, fihi, di dalam ilmu, haddan, kepada bagian, wa nasiban, dan keberuntungan. Lah ini khusus untuk beliau Sayyidi Taifah Al-Imam Abul Qasim Al-Junaid. Wa kana radhiyallahu an yaqul li ashabihi, dan juga Al-Imam Abul Qasim berkata kepada santri-santrinya, li ashabi, lau ra'aitum rajulan, andai kata kalian melihat rajulan, kepada seorang laki-laki, qad tarabba'ah, ada seorang laki-laki dilihat qad tarabba'ah, yang bersilah, qad tarabba'ah, sungguh bersilah, siapa rajul fil hawa, di udara. Jadi kalau melihat ada orang bersila di udara, fala taqtadu bihi, maka janganlah kalian ikut bihi, kepada rajul, hatta tarau, sehingga kalian melihat sun'ahu, kepada perbuatannya, indal amri wan nahyi, di sisi perintah Allah dan larangan Allah. Artinya jangan terperdaya kepada orang yang apabila dia memiliki kekaromahan, bisa bersila di atas udara, sehingga kalian itu melihat apakah kelakuannya, perbuatannya itu sesuai dengan perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barometernya adalah tetap syariat. Kata beliau, fa in ra'aitumuhu mumtathilan li jami'il awamiri al-ilahiyah mujtami'an li jami'il manahi fa'taqiduhu waqtadu bih. Katanya beliau, jika kalian melihat rajul mumtathilan, ialah ikut atau mematuhi, melakukan li jami'il awamir, kepada seluruh beberapa perintah al-ilahiyah yang bangsa Tuhan, mujtaniban, lagi menjauhi, li jami'il manahi, kepada seluruh beberapa larangan,
fa'taqidhu, kalau dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah, melakukan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, fa'taqidhu katanya, maka hendaklah meyakini siapa kalian kepada rajul, waqtadu, dan hendaklah mengikuti siapa kalian bihi kepada rajul. Akan tetapi wa in ra'aitumuhu yaqillu bil awamir, akan tetapi jika kalian melihat kepada rajul cacat, yaqillu artinya cacat, bil awamir dengan beberapa perintah Allah, wala yajtanibuh, dan tidak menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah, fajtanibuhu, maka hendaklah menjauhi siapa kalian kepada rajul, walaupun rajul itu bisa terbang di atas angin. Jadi artinya kita harus melihat siapa yang akan diikuti oleh kita. Kalau orang yang diikuti oleh kita itu sesuai, sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ikutilah. Maka jadilah sebagai pengikutnya, jadikanlah ia sebagai panutan. Intaha, selesailah apa yang telah dikatakan oleh Al-Imam Abul Qasim Al-Junaid. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu berada dan selaras dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.